Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami dan selalu nyata bagi kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan mengaruniakan hari yang baru bagi kami. Kami akan menjalani setiap aktivitas kami, namun sebelumnya itu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan berikan kami sukacita untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 12. Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Tema renungan kita hari ini adalah anugerah yang tidak pernah habis. Orang Kristen harus mengandalkan kekuatan Allah, karena perbuatan ini mendatangkan kemuliaan terbesar bagi Allah sendiri. Bila seluruh persediaan kebutuhan rohani dan jasmani diserahkan ke tangan kita sendiri, kita pasti akan gagal dan menjadi seperti pedagang yang bangkrut. Allah tahu bahwa kita ini lemah, seperti bejana tanah liat yang retak, tidak mampu menampung apapun tanpa bocor. Karena itu, Ia menempatkan kita di bawah aliran kekuatan-Nya yang senantiasa mengalir. Disitulah rahasia ketekunan iman, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena suplai kekuatan ilahi yang terus-menerus dicurahkan ke dalam hidup kita. Itulah yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Israel di padang gurun. Ia membelah gunung batu, dan dari sanalah air keluar, bukan hanya untuk sesaat, tetapi terus mengalir hingga rasa haus mereka benar-benar hilang. Batu karang itu melambangkan Kristus, dan sekarang setiap orang percaya memiliki Kristus yang menyertai dan menopang mereka di setiap situasi. Dalam Kristus tersedia kekuatan untuk setiap keadaan, penghiburan untuk setiap penderitaan, dan kasih karunia untuk setiap pergumulan. Ia adalah sumber persediaan yang tidak pernah berhenti mengalir bagi umat-Nya. Bayangkan jika Allah memberikan kita anugerah dalam jumlah besar untuk seumur hidup, lalu menyerahkan pengelolaannya kepada kita sendiri. Kita mungkin akan merasa terhormat, seolah Allah memberi kepercayaan besar. Namun sesungguhnya, Ia memuliakan dirinya lebih lagi dengan cara yang berbeda, bukan dengan memberi persediaan terbatas, tetapi dengan membuka sebuah rekening anugerah yang tak terbatas atas nama kita. Dari rekening itu, kita dapat terus menarik kasih karunia, hikmat, dan kekuatan sesuai kebutuhan setiap hari. Karena itu, kita harus mengakui bahwa bukan hanya kekuatan kita berasal dari Allah, tetapi setiap langkah iman, setiap keberanian, dan setiap kemenangan rohani yang kita alami, semuanya adalah hasil dari pertolongan-Nya yang terus-menerus. Seorang anak yang bepergian bersama ayahnya tidak perlu mengkhawatirkan biaya perjalanan, karena semua kebutuhan telah ditanggung oleh sang ayah. Begitu pula dengan kita, anak-anak Allah. Ketika nanti kita tiba di Yerusalem yang baru, tidak seorang pun akan berkata, "Inilah sorga yang kubangun dengan kekuatanku sendiri."
Sebab surga adalah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Setiap anugerah yang kita terima adalah batu demi batu yang Allah letakkan dalam bangunan iman kita. Hingga akhirnya puncaknya ditutup dengan kemuliaannya. Di sana kita akan melihat bahwa Allah bukan hanya pencipta yang memulai, melainkan juga penderma yang menyelesaikan pekerjaannya dalam kita. Seluruh kemuliaan akan kembali kepada Dia tanpa terbagi sedikit pun. Karena itu, biarlah kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari kita bergantung penuh kepada kasih karunia Allah. Jangan menunggu kekuatan kita habis baru mencarinya, tetapi hiduplah terus di bawah aliran kuasa dan kasih-Nya. Ketika kita bergantung kepada kekuatan ilahi, kita sedang mengakui bahwa Dialah sumber kehidupan sejati. Dalam kelemahan kita, kuasa-Nya menjadi sempurna. Dalam ketidakmampuan kita, kasih karunia-Nya menjadi nyata. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Rencana untuk menyediakan, menopang, dan memuliakan diri-Nya melalui kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.